Salam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat sejak dari dilantiknya para menteri atau para pembantunya Bapak Presiden Prabowo Subianto di dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, banyak kegaduhan yang ditimbulkan oleh para menteri, baik itu sejak dari awal ketika ada beberapa menteri yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak produktif dan bahkan justru mengundang kontroversi, dan belakangan juga ada beberapa menteri yang mengeluarkan statement ataupun pernyataan atau kebijakan yang membuat kegaduhan. Misalnya seperti belakangan ada beberapa menteri, ada Pak Tito Karnavian terkait dengan surat keputusan menteri terkait dengan 4 pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara yang akhirnya bisa diselesaikan oleh Pak Prabowo yang mengembalikan 4 pulau tersebut ke Aceh, dan ini saya sangat apresiasi dan saya melihat ini sangat-sangat fatal sekali apa yang diputuskan oleh Pak Tito Karnavian, karena berpotensi akan membuat gejolak secara khusus di Aceh maupun di Sumatera Utara. Terus kemudian terkait dengan pernyataannya Pak Fadlizon, Menteri Kebudayaan, terkait dengan peristiwa 98 yang dianggap bahwa tidak ada peristiwa pemerkosaan massal pada saat itu, sementara berdasarkan temuan pencari fakta ada sekitar 168-an korban pemerkosaan pada saat itu. Jadi menjadi pertanyaan sekarang, dari mana data yang diperoleh oleh Pak Fadlizon sehingga beliau berani mengeluarkan statement seperti itu, dan siapa sih menjadi sumber datanya sehingga beliau ingin meralat tentang peristiwa yang tidak baik pada peristiwa 98 yang lalu terkait dengan pemerkosaan terhadap beberapa orang, yaitu jumlahnya sampai 100 lebih. Ya, ini kan sangat mencederai perasaan para wanita, karena bagaimanapun juga peristiwa itu pernah ada dan itu berdasarkan temuan para pencari fakta gitu. Jadi menjadi pertanyaan, apa sih agendanya Pak Fadlizon sehingga mengeluarkan statement seperti itu? Apakah memang ingin menghapuskan, menghilangkan tentang peristiwa 98 secara perlahan dengan meniadakan ada beberapa korban pada peristiwa tersebut terkait dengan pemerkosaan, dan secara perlahan mungkin akan menghilangkan peristiwa 98 bahwa ada terjadi 98, ada peristiwa reformasi yang menggulingkan pemerintahnya Pak Prabowo, dan mungkin ada peristiwa-peristiwa lain yang akan dihilangkan oleh beliau, sehingga diawali oleh dari pernyataan beliau terkait dengan pemerkosaan di tahun 98 tersebut. Terkait dengan itu, saya ini sangat sempat berpikir, kenapa sih Pak Prabowo tidak ada keinginan untuk segera melakukan reshuffle terhadap para menterinya, apalagi yang mengeluarkan statement ataupun mengambil kebijakan-kebijakan yang itu sifatnya tidak produktif untuk membantu pemerintahan Pak Prabowo, justru malah mengganggu pemerintahnya Pak Prabowo. Misalnya juga seperti kepala PCO misalnya ya, kepala kantor komunikasi kepresidenan terkait dengan teror kepala babi terhadap jurnalis Tempo. Ini seharusnya kan Pak Prabowo mengambil orang-orang yang produktif untuk membantu pemerintahan beliau, bukan malah orang-orang yang mengeluarkan statement ataupun mengambil kebijakan-kebijakan yang mengganggu